Halo, kembali lagi di podcast. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Bli Ojan. Jadi Bli Ojan ini adalah seorang mahasiswa di Fakultas Seni Media Rekam di Yogyakarta. Dia tuh di prodi produksi film dan televisi. Dan ini nih anehnya, dia di prodi produksi film kan, tapi dia berkecimpung buat saat ini dia berkecimpung di dunia fotografi. Itu tuh aneh, kenapa nggak masuk fotografi mas? Itu ceritanya panjang bang. Saya sebenarnya masuk ke Jogja ini second choice. Waduh, sukses lagi. Pilihan kedua. Ya karena saya mau masuk IKJ dulu awalnya. Kan saya masuk lewat jalur SNBP, nggak ada IKJ, jadi saya jadi second choice dulu. Kebetulan ada 3 prodi yang saya mau pilih, fotografi, film TV, sama produksi film TV. Tapi karena jurusan yang paling sedikit menerima, karena saya mau ngambil resiko paling tinggi ada di produksi film, ya kotanya cuma 10 orang gitu. Ya udah saya pilih itu, dan ya, syukurlah saya lulus gitu. Dan saya mulai ya bikin enjoy aja lah di sini gitu. Dan itu tuh nggak expect juga ya bakal masih ya. Iya lagi. Ditambah shocknya lagi tuh pada saat itu tuh produksi film dan televisi peminatnya meningkat drastis. Iya tahun ini. Gokil. Jadi tambah berpikir kalau manusia pilihan ya kan. Iya jadi manusia pilihan gitu. Manusia pilihan. Itulah. Jadi seperti yang aku mention tadi guys, jadi Bli Ojan ini dia adalah seorang yang berkecimpung di dunia fotografi. Maksudnya berkecimpung di dunia fotografi itu berkecimpung dalam hal apa nih Bli? Terus juga awal mulanya gitu bisa kenal dunia fotografi itu gimana sih? Oke, saya sebenarnya di fotografi ini lebih khususnya di fotografi panggung, set fotografi gitu. Nah, untuk awal mulanya saya bagi 2 aja nih, biar soalnya kalau dijelasin semuanya jadi 11 bab banyak kan. Malah bikin novel itu mas. Iya. Jadi kalau mulanya saya kenal dengan fotografi itu, saya dari SD, ya bisa dibilang SD 5 kelas 6 itu saya mulai suka foto pakai HP dan hobi. Dulu HP zaman itu masih kameranya 1, dan saya beli lensa yang dijepit itu. Ya tumbuk, itu saya punya banyak dulu itu mas. Mulai eksperimen pakai kayak gitu, pakai main cahaya. Dan ya jadi hobi itu berkembang sampai saat ini gitu. Untuk masuk ke dunia sekarang stage fotografi, dunia panggung, itu bermula dari saya ikut volunteer event. Di situ saya tertarik karena awalnya saya mau ngefotoin artis tujuannya. Fotoin artis, terus di sana saya berkenalan, cari relasi, dan pastinya bikin portofolio dari sana. Akhirnya berkembang, ya sampailah kayak gitu. Itu sih awal mulanya. Tapi pada akhirnya ada nggak sih hal yang bikin akhirnya keterusan tuh dari yang awalnya mulai volunteer tuh sampai keterusan jadi sekarang, itu apa sih hal yang mempengaruhi itu tuh? Pasti keterusan itu karena kita tertarik ya. Tertarik ada banyak hal nih. Pertama dari relasi juga. Tertarik perkenalan sama banyak orang ini, memperluas relasi. Terus juga portofolio. Karena kalau cuma moto sekali terus taruh portofolio kayaknya ada yang kurang gitu. Coba lagi, semakin hari semakin pindah-pindah gitu, semakin banyak eksperimen yang aku lakuin. Terus juga mungkin daya tarik tersendiri kalau mau fotoin panggung itu ada keasikan sendiri gitulah, ketemu artis, bisa datang ke konser tanpa bayar gitu mas. Juga mulai Yang bikin keterusan itu tuh ya yang iya awalnya tadi beberapa volunteer. itu. Jadi itu adalah kayak itu tuh bertahap gitu kan ya, awal mulai Pasti volunteer lah, terus akhirnya jadi terusan dan udah jadi mungkin bisa dibilang profesional fotografer. Anjing, pemula fotografer. Nah, buat sekarang tuh apa sih beli yang beli dapat yang beli dapetin buat sekarang tuh? kalau sekarang mungkin dilihat dari dulu beda jauh ya mas ya.
Mungkin kalau saya ya, dari awal itu saya apply volunteer di event, saya cari-cari informasi gitu, dan di situ saya kenalan-kenalan di eventnya, saya bangun relasi, bikin portofolio segala macem, dan kinerja saya maksimalkan gitu ya. Jadi di next event mungkin bisa dikatakan saya nggak nyari tapi saya dicari. Jadi ada Oke. teman-teman dari relasi, ini ada event mau join nggak gitu, jadi banyak tawaran lah istilahnya gitu. Jadi saya berulang-ulangnya gara-gara itu. Ini juga salah satu faktor Iya, keterusan ya. itu juga jadi salah satunya. Gokil banget lihatnya mas. Oh iya, tapi aku penasaran nih. Ya. Selama perjalanan beli berkecimpung di dunia itu tuh ada nggak sih kisah yang unik gitu yang bisa diceritain? Kalau kisah unik semuanya unik mas sebenarnya. Tapi ada nih yang paling unik, paling menarik nih menurut saya. Karena event itu menyajikan hal yang hype, yang menarik orang gitu. Ini eventnya bener-bener hype banget masalah di openingnya. Baru MC-nya ngomong halo, selamat siang gitu kan. Boom, kebakaran. Apanya yang bongkar beli? Tapi bukan panggungnya, ini untungnya kebakarannya cuma kecil tapi gede. Maksudnya kebakaran itu bagian dari kecil, cuma efeknya tuh menimbulkan efek yang besar gitu. Kebakaran food ini F&B, food and beverage. Ada stand makanan yang kebakaran itu karena mungkin saking hektiknya nonton pada saat itu ya, dan siang bolong juga angin kencang-kencangnya, bakarannya cepat banget jadinya gitu. Jadi yang kebakaran tinanya gitu ya. Iya, Itu kira-kira kok bisa sih kebakaran itu gimana deh kronologinya? ya mungkin karena desek-desekan gitu atau mungkin dorong-dorongan mas, saya nggak tahu lagi, saya nggak di situ soalnya. Saya lihatnya dari jauh dari panggung gitu, wah itu ada apa, asap-asap kebakaran ternyata gitu. Tapi itu memakan korban gak sih mas? Untungnya enggak, untungnya itu panitianya gercep, selang waktu beberapa saat nggak sampai lama apinya udah padam gitu. Untungnya ada korban sama sekali. Gokil banget, respect sama Iya, panitia ya. respect. Respect banget sama panitianya. Cet, bikin kalau hal-hal kayak gitu tuh kan banyak tuh pasti bikin capek kan. Iya pasti. Dan lucunya nih, aku tuh abis nge-stalk Twitternya beli Ojen nih. Aduh, Di situ tuh dia banyak nge-tweet ngeluh-ngeluh gitu loh. Aku penasaran nih, beli itu ngeluh gara-gara capek kerjaan atau capek yang lain sih? itu bukan ngeluh itu mas, itu ritual namanya. Oh ritual gitu. Iya, jadi saya ceritain dulu. Awalnya itu saya kalau event, mungkin ada beberapa event yang minta edit cepat ya. Habis event edit soalnya besok mau diupload gitu. Dan biasanya itu selesai malam kan. Saya selesai event jam 11 misalkan. Dan itu mau diedit. Mungkin saya butuh waktu 2 jam bisa edit. Jam 11, jam 1, jam 2 saya edit. Jadi serat saya kirim store file. Udah saya tinggal tidur, saya tenang kan. Tidur, nyalain alarm serat. Soalnya besok ada event lagi. Baru taruh bantal, taruh pala di bantal, ada bunyi penting notif gitu kan, baca ada revisi, aduh Muncul makhluk menyeramkan wah iya serem banget tuh, saya aja merinding nih mas. malam-malam lagi. Nah itu mau dikerjain capek, tapi kalau nggak dikerjain ini menyangkut masa depan gitu kan. Akhirnya saya berritual dulu biar saya mau ngerjain itu mas. Saya kalau nggak ngedumel gimana gitu, misalnya kalau ngedumel udah lega pikiran, udah saya kerjain juga. Akhirnya juga kerjain juga, pada jadi salah satu ritual saya yang kelihatan jadinya kan. Jadi itu yang disebut ritual ya beli ya. Iya itu ritualnya. Ritual ngedumel dulu di Iya Twitter ya. bener. Itu jadi beli Ojen nih. Tapi oh iya pasti ada teman-teman nih pada penasaran nih kalau pengen tahu hasil-hasil dari beli Ojen sejauh ini tuh di mana sih, kita bisa lihat nggak sih? Bisa diakses di, ada akun saya itu Attraction Kreatif, nanti di sini ada muncul ya. Ini Kita awalnya itu akun portofolio sejak saya SMP man. Isinya foto-foto ya, foto-foto hasil foto tangkapan saya pakai kamera pakai HP. Tapi ya seiring perkembangannya zaman mungkin berkembang juga standar kualitas itu ya. Bisa pikir kualitas foto saya udah berumur gitu, kemakan usia, saya take down akhirnya. Dan itu akun vakum udah sekitar beberapa bulan atau mungkin 1 tahun. Dari situ saya vakum beberapa bulan itu, dan mulai saya cimbung di dunia event. Saya suka nulis jurnal, saya suka nulis saya ngapain di event, saya apa aja yang saya lakuin, ketemu siapa, dimana. Dari situ saya lihat, nah ini kalau tulisan di jurnal doang
bakal nganggur gitu. Padahal saya mau ekspresikan ini ke teman-teman biar pada tahu gitu. Akhirnya saya kelola jadi postingan Instagram. Jadi dari kelola postingan Instagram digeser-geser itu ada fotonya, ada tulisannya. Dan dari situ mulai juga ada foto-foto nganggur di laptop. Nah, ini foto nggak diapa-apain ya. Akhirnya saya kelola lagi, saya upload di IG, dan bukan hanya foto, desain, video, animasi segala macam. Dan itu juga buat wadahnya teman-teman gitu, mau naruh ini teman-teman saya yang dunia fotografi videografi gitu, naruh karya di situ. Kalau misalkan mau make juga buat portofolio silahkan, itu saya open buat yang kenal gitu. Jadi yang awalnya cuma berniat buat penggunaan personal, pada Iya. akhirnya berubah menjadi sebuah wadah yang akhirnya bermanfaat Iya, buat orang syukurlah lain. bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oh, iya. Keren banget emang beliau Jan ini. Nah, gitu. Oke, jadi kalian yang pengen lihat silahkan langsung aja kepoin. Oh ya, kita lihat dulu cuplikan dari karya-karya beliau Jan. Keren banget ya beliau Jan ini, emang Saya pemula mas. gokil banget perjalanannya sejauh itu tuh. Iya. Tapi ini nih yang terakhir, buat akhir, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang lagi nyaksiin ini? Oh, ada ini. Saya mau pesan buat teman-teman, jangan jadi orang misterius teman-teman. Karena saya beberapa kali lihat itu akun Instagram ada akunnya, nggak ada foto profilnya, nggak ada postingannya itu. Ini saya nggak tahu ini siapa gitu, tahu namanya siapa, cuma emang bener ini kan orang namanya ini nggak cuma satu doang, 1000 banyak gitu. Dia ini gitu. Followersnya Banyak lagi, gue di private lagi. itu bahaya itu mas. Itu mungkin kalau bisa sosial media itu dibuat untuk bangun relasi, untuk naruh hasil karya kita, walaupun remeh-remeh mungkin itu bisa berguna gitu ke depannya. Itu aja pesan saya mas. Iya. Jadi orang mah kalau nyari orang buat dikerjakan kan juga kita lihat dulu nih, zaman sekarang kita lihat dulu di sosmednya kan. Kalau Itu kalian gak bisa ngeliatin diri kalian di sosmed, gimana tahu? Gimana orang-orang yang mau mempekerjakan kita gitu. Nah itu dia. Jadi pesannya jangan sok misterius Jangan ya. jadi misterius. Jangan sok misterius, nggak ada gunanya kalian sok misterius. Iya. Dihilangkan kebiasaan itu. Yuk sekarang tahu pesan dari Blojan yang sangat menginjoi, ya kan? Cukup lah. Itu terakhir dari kita buat seri podcast kali ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di seri podcast selanjutnya. Goodbye and see ya.